Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Bapak Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Tekiah dalam bahasa Ibrani berarti suatu cara peniupan shofar, terompet tanduk domba jantan seperti yang telah didengar tadi. Siaran Telaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Apabila ada pertanyaan, saudara dapat mengajukannya ke 0812-9912-430. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Shomroni et Ha-Chesed. Dalam bahasa Ibrani dieja Shin, Mem, Res, Vav, Nun, Yud. Dibaca Shomroni, artinya orang Samaria. Et Ha-Chesed dieja Alef Tav, He, Het, Sameh, Dalet. Artinya yang berbelas kasihan. Shomroni et Ha-Chesed, orang Samaria yang berbelas kasihan. Lukas 10 ayat 25-28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Torah, Hacham, untuk mencobai Yesua. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesua kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Torah? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Adonai Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesua kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Seorang ahli Torah yang dalam bahasa Ibrani disebut Hacham datang kepada Yesua dengan pertanyaan, bagaimana memperoleh hidup kekal? Yesua menjawabnya dengan pertanyaan balik, apa yang tertulis dalam Torah? Yesua tidak menjawab, bacalah Injil yang akan ditulis oleh murid-muridku. Tidak, ia justru menyebut Torah. Ini super penting bagi pembaca Injil abad 21. Torah memang menyatakan dosa, tetapi Torah yang sama juga menyatakan jalan keampunan dosa menuju hidup kekal. Ahli Torah itu menjawab dengan kombinasi dua ayat Torah yang diketahui oleh umat Yahudi tempo dulu dan masa kini. Yang pertama adalah Ulangan 6 ayat 5 yang merupakan bagian dari doa harian orang Yahudi. Kasihilah Adonai Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Lukas menyertakan unsur keempat, segenap akal budimu. Inti dari kedua versi itu sama. Kasih kepada Tuhan adalah dasar keberadaan seseorang dan pedoman bagi kehidupannya. Ayat kedua yang dikutip ahli Torah itu terkait erat dengan yang pertama. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adalah Imamat 19 ayat 18. Ini juga merupakan ayat terkenal dalam Yudaisme. Dalam bahasa Ibrani, kasih adalah kata benda aktif. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama harus dinyatakan dengan tindakan, karena kasih selalu mengandung tindakan. Menurut Rabbi Akiva yang menjadi martir di bawah kekejaman orang Romawi sekitar 1 abad setelah Yesua, kamu mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri adalah ajaran terbesar dari Torah. Ini mengandung makna bahwa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan perlu dinyatakan dengan mengasihi sesama manusia di sekitar kita. Ahli Torah itu benar, menggabungkan Ulangan 6 dan Imamat 19.
Kedua ayat Torah ini telah digabungkan dalam pemikiran Yahudi. Dalam Matius 22 ayat 37 dan Markus 12, 29-31, Yesua meringkas kedua ayat kasih dari Torah tersebut dengan menegaskan, pada kedua perintah inilah tergantung semua hukum Torah dan kitab para nabi. Meskipun gabungan kedua ayat tersebut memerintahkan mengasihi Elohim dan mengasihi sesama manusia, itu tidak berarti lakukan saja perbuatan kasih dengan baik dan sesudah itu lupakan aturan makan, sunat, ketaatan sabat atau pengorbanan di bait suci. Sebaliknya, ini berarti bahwa perintah kasih menjadi tolok ukur yang olehnya semua tindakan lainnya dinilai. Semua perbuatan perlu didorong oleh kasih, termasuk melakukan aturan makan, sunat, ketaatan sabat, atau pengorbanan di bait suci. Tanpa kasih, suatu tindakan tidak mempunyai nilai kekal. Kebenaran ini dikenali oleh Rasul Rabi Shaul Paulus ketika ia menulis 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Perhatikan, mempunyai iman sempurna untuk memindahkan gunung sekalipun bila tanpa kasih ia tak berguna. Ahli Torah itu memberi jawaban yang benar. Yesus berkata kepadanya, engkau menjawab dengan benar, lakukan ini dan engkau akan hidup. Lukas 10 ayat 28. Yesus dengan jelas menyatakan bahwa kasih harus dilakukan. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama bukan hanya dipikir atau dirasakan, tetapi perlu diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan. Dan tindakan dan perbuatan kasih ini harus dilakukan sekarang di bumi ini. Mengapa? Karena apa yang dilakukan sekarang di bumi ini akan menentukan kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Jadi kita boleh merindukan hidup kekal di dunia yang akan datang, tetapi kita harus bertindak di bumi ini sekarang. Ini terdengar seperti saling silang dengan teologi Rabi Shaul dalam Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ya, ini menarik untuk dibahas. Pertama, Rasul Paulus adalah seorang rabi yang paham Torah dan mengasihi Yesua. Paulus sebagai utusan Mesias tidak mungkin menyilang ajaran Rabi Yesua yang diyakininya sebagai Mesias yang dijanjikan. Istilah melakukan hukum Taurat dalam ayat ini diterjemahkan dari istilah Yunani ergonomos, yang tidak berarti melakukan Torah dengan sebenarnya, tetapi melakukan perbuatan Torah dengan tujuan mendapat pembenaran atas dirinya, atau dapat juga dipahami sebagai melakukan Torah secara legalistik. Untuk bahasan lebih luas, harap membaca buku Surat Galatia yang saya tulis dan masih tersedia untuk dipesan. Kedua, perintah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dalam Torah, yaitu Kitab Ulangan 6 ayat 5, diawali dengan ayat 4, berupa pernyataan yang harus diterima dengan iman. Dengarlah hai orang Israel, Adonai itu Elohim kita, Adonai itu Ehad. Ini harus diterima dengan iman. Sesudah pernyataan ini, barulah Tuhan memberi perintah dalam ayat 5, kasihilah Adonai Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. So what? Orang Israel yang tahu mengasihi Adonai Elohim tentu sudah beriman kepada Adonai Elohim yang Ehad. Jika diibaratkan iman itu pendidikan S1, maka kasih itu pendidikan S2. Atau ringkasnya, kasih kepada Tuhan mengandung iman kepada Tuhan. Ini perlunya membaca seluruh kitab suci kita dengan seimbang. Bukan hanya membaca surat Rasul Paulus secara linier dan simplistik.
Bagaimana hal ini dikaitkan dengan jawaban Yesua kepada ahli Torah itu? Yesua memahami masalah yang dihadapi oleh orang itu. Ahli Torah sebagai warga Israel sudah percaya bahwa Adonai Elohim itu Ehad. Ia sudah beriman. Dan sebagai ahli Torah, ia juga paham bahwa ia harus mengasihi Adonai Elohimnya dengan segenap hati. Di sini masalahnya. Pemahaman kasih itu hanya bersifat teoritis saja. Hanya di pikiran dan bukan dalam tindakan. Kasihnya tanpa tindakan. Yesua melihat masalah orang ini dan memberi jawaban super tepat dengan mengatakan, lakukan ini dan engkau akan hidup. Artinya, kasihlah Tuhan dengan mengasihi sesamanya dalam tindakan di bumi ini sekarang. Maka ia akan melihat kehidupan di bumi ini menuju kehidupan kekal di dunia mendatang. Jika ahli Torah itu bijak, ia akan berterima kasih kepada Yesua dan pergi untuk menunjukkan kasihnya. Tetapi ternyata ia seorang yang suka berargumen saja alias ngeyel dengan mengajukan pertanyaan lain yang menunjukkan ketidakpahamannya dalam penerapan perintah Adonai dengan bertanya, siapakah sesamaku manusia? Yesua seorang rabi yang top. Dan gaya rabinik ia menjawab dengan sebuah perumpamaan dalam Lukas 10 ayat 30-34. Jawab Yesua, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Perumpamaan ini sesungguhnya mencerminkan keadaan masyarakat Israel pada zaman itu dan sama sekali bukan cerita entah berantah. Gaya mengajar dengan perumpamaan merupakan gaya para rabi dalam mengajar Torah. Tidak diragukan lagi, Yesua sungguh-sungguh seorang rabi yang handal. Pembukaan perumpamaan ini secara efisien menentukan suasananya. Pelancong dari Yerusalem ke Yeriko tidak dijelaskan identitasnya. Dia bisa kaya atau miskin, bisa bebas atau budak, tulus atau culas. Dia mungkin pulang dari mempersembahkan korban di bait suci. Dia mungkin seorang yang mau menolong seorang yang sakit di Yeriko. Atau mungkin dia seorang wisatawan. Profesinya tidak relevan. Para pendengar Yesua tidak akan mengalami kesulitan mengidentifikasi diri dengan korban. Mungkin mereka juga sudah mengalami gangguan serupa. Jalan dari Yerusalem ke Yeriko adalah jalan berbatu sepanjang 27 km yang menurun dari sekitar 785 meter di atas permukaan laut ke Yeriko, 258 meter di bawah permukaan laut. Pada tahun 60 Masehi, bangsa Romawi membuat jalan dengan perkerasan agar tentaranya dapat mengepung Yerusalem dan menghancurkannya. Orang yang melakukan lintasan perjalanan antara kedua kota itu perlu tahu tentang kemungkinan bahayanya. Di jalan inilah David melarikan diri dari Absalom putranya yang memberontak. Disinilah Raja Zedekia melarikan diri dari tentara Babilonia yang mengejarnya. Dan disinilah juga para komentator meninggalkan jalan dengan memutar daya khayalnya. Bagi beberapa bapak gereja, dengan penafsiran alegoris yang membingungkan para pendengar Yahudi abad pertama, orang yang dirampok dan terkapar di selokan itu adalah orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Maka bisa ditebak, imam dan orang Lewi yang diposisikan mewakili Torah dan para nabi adalah mereka yang tidak dapat menyelamatkan. Sedangkan orang Samaria yang baik hati adalah Yesus sendiri. Sementara itu, biaya 2 dinar dari orang Samaria itu dilambangkan
secara alegoris menjadi baptisan dan ekaristi. Sumber Rokema dalam The Good Samaritan in Ancient Christianity. Selanjutnya, komentator modern menambah citra negatif terhadap Yudaisme dengan cara penafsiran secara sosiologis. Seorang komentator menggolongkan korban tersebut sebagai pedagang yang dibenci. Yang lain menambahkan pedagang umumnya tidak jujur dan mereka berpindah-pindah serta melakukan interaksi dengan berbagai macam orang sehingga tidak memungkinkan mereka mematuhi hukum yang paling dasar sekalipun, seperti hukum kemurnian dan makanan. Dengan demikian, para pendengar Yahudi dikesankan tidak tertarik pada gaya hidup korban dan karenanya tidak akan peduli terhadap kekerasan yang dialami korban. Penjelasan lain yang juga umum dan sama menyimpangnya adalah alasan kegagalan imam dan orang Lewi untuk menolong adalah karena mereka mengikuti hukum Yahudi. Baik dari ruang kelas maupun mimbar, muncul klaim bahwa imam dan orang Lewi melewati korban di tepi jalan karena mereka takut tertular kontaminasi mayat dan melanggar hukum kemurnian. Penulis Amy Jill Levine dalam Short Stories by Jesus menyatakan, jika pelancong itu sudah mati atau dia meninggal saat mereka menemuinya, maka mereka akan menjadi najis, terkontaminasi karena mereka menyentuh mayat. Mereka perlu mencari kemurnian ritual sebelum mereka dapat melanjutkan tanggung jawab keseharian mereka. Namun, perumpamaan ini secara eksplisit mencatat bahwa imam dan orang Lewi itu turun. Greek kata baino dari Yerusalem ke Yeriko dan bukan dari Yeriko naik ke Yerusalem. Mereka bukan mau bertugas di bait suci. Mereka sudah bertugas dan mau pulang ke rumah mereka masing-masing di Yeriko. Popularitas pandangan ini dijelaskan dalam diskusi Lukas 10 ayat 31 dalam publikasi First Fruit of Science yang memasukkan adanya kemungkinan bahwa baik imam maupun Lewi khawatir tentang kenajisan karena kontak dengan mayat. Bilangan 19 ayat 11-13 menyatakan, orang yang terkena mayat menjadi najis selama 7 hari. Ia harus mentahirkan dirinya dengan air pada hari ketiga dan ketujuh. Jika orang yang terkena mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menyucikan diri, maka ia menajiskan kemah suci Adonai. Orang seperti itu harus dilenyapkan dari Israel. Perhatikan, tidak ada yang tidak murni tentang menyentuh seseorang yang masih setengah mati, alias belum mati. Jadi, tidak juga ada pelanggaran bagi penguburan mayat. Bahkan sebaliknya, Torah menghendaki mayat seseorang harus dimakamkan dengan layak. Literatur Rabbinik Mishnah pada traktat Nasir 7 ayat 1 berbunyi, seorang imam besar atau seorang nasir, yaitu seorang yang di bawah sumpah kemurnian tertinggi, tidak boleh menjadi najis karena kematian kerabat mereka. Tetapi mereka dapat menjadi najis karena mayat yang diabaikan. Talmud Babilonia bahkan dengan lebih tegas, selama tidak ada orang lain yang melakukan penguburan mayat, adalah kewajiban orang Yahudi pertama yang lewat tanpa kecuali untuk melakukan penguburan mayat. Hal yang sama tertulis pada Talmud Yerusalem, Nasir 56a. Yudaisme masih menganggap serius mandat ini. Itulah sebabnya orang Yahudi tetap siap siaga di Ground Zero New York 9/11 sampai setiap mayat ditemukan. Menguburkan orang mati adalah salah satu perintah terpenting dalam Yudaisme. Argumen untuk membaca perumpamaan dengan istilah najis atau mempertahankan kemurnian dibuat oleh orang Kristen modern, bukan oleh Yeshua atau Lukas. Menyelamatkan nyawa sangatlah penting sehingga hukum Yahudi pekuah nefes mengamanatkan bahwa penyelamatan nyawa seseorang dapat mengenyampingkan urusan lain termasuk memelihara hari Sabat. Andainya korban tersebut meninggal, maka tanggung jawab orang yang mendapatkannya adalah menguburkan mayatnya. Ternyata imam dan orang Lewi gagal melihat tanggung jawab mereka di sini.
Penjelasan terbaik tentang penolakan imam dan orang Lewi untuk menolong korban yang terkapar di tepi jalan itu berasal dari Martin Luther King Jr. saat ia berkhotbah. Mungkin orang-orang ini takut. Jadi pertanyaan pertama yang diajukan imam dan orang Lewi adalah, jika aku berhenti untuk membantu orang ini, apakah yang akan terjadi kepadaku? Kemudian orang Samaria yang baik hati itu lewat dan ia membalik pertanyaan itu dengan berkata, jika aku tidak berhenti untuk membantu orang ini, apa yang akan terjadi kepadanya? King melanjutkan, jika aku tidak berhenti untuk membantu pekerja sanitasi, apa yang akan terjadi kepada mereka? King kemudian pergi ke Memphis dan di sanalah ia dibunuh. Ia mengalami bandit di jalanan. Apapun motif imam dan orang Lewi, ungkapan Martin Luther King Jr. benar. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, bukan korban yang terkapar di tepi jalan itu. Mengapa Yesua menyebut 3 golongan masyarakat dalam perumpamaannya? Bagi pendengar Yesua dan bagi jemaat sinagoga, ini sesuai dengan protokol di sinagoga. Urutan pertama seorang imam, kemudian seorang Lewi, dan sudah itu orang Israel biasa. Jelas perumpamaan Yesua sesuai protokol yang dikenali umat Yahudi. Namun perumpamaan Yesua ini tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Alih-alih orang Israel yang dinantikan, orang yang datang membantu korban adalah seorang Samaria yang justru dianggap bermasalah oleh orang Yahudi karena sejarah masa lalu yang panjang. Tetapi orang Samaria itu menunjukkan tindakan nyata kepada sesama yang gagal ditunjukkan oleh 2 golongan Yahudi sebelumnya. Ketika Yesua bertanya, siapakah dari ketiga orang itu yang menjadi sesama manusia dari korban perampokan itu? Ahli Torah itu menjawab, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jawaban yang tepat, namun ia pun tidak menyebutnya sebagai orang Samaria. Apa yang kita pelajari dari perumpamaan orang Samaria yang berbelas kasihan ini? Perumpamaan ini digulirkan untuk menjawab pertanyaan, siapakah sesama kita? Sesama kita bukanlah hanya orang yang satu golongan, satu agama, dan satu suku dengan kita saja, tetapi juga orang yang berbeda golongan, ras, dan agama dari kita. Kita dapat memandang orang yang tidak seagama, segolongan, atau sesuku dengan kita sebagai sesama manusia bila kita mempunyai chesed, yaitu belas kasihan dalam hati kita. Orang Samaria itu mempunyai chesed, dan adalah karena dorongan chesed, belas kasihan dan kasih setia itu, ia mau menolong korban perampokan itu sampai tuntas. Dia bahkan menyisihkan penghasilan kerjanya untuk memelihara orang itu. Pengajaran Mesias Yesua dalam perumpamaan orang Samaria yang berbelas kasihan ini tetap relevan, bahkan sangat relevan dalam masyarakat majemuk di Indonesia abad 21. Tindakan kasih kita yang didorong iman kepada Mesias akan membuahkan kehidupan yang damai di bumi ini dan sekaligus merupakan langkah awal dalam menyongsong kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Kehidupan kekal dimulai dengan hesed, tindakan kasih setia yang nyata di bumi saat ini kepada sesama kita. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Mesianik GKMI disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. GKMI bekerja sama dengan Ahafat Ami International akan menyelenggarakan konferensi Mesianik tanggal 25 sampai 27 Agustus 2023 di Hotel Century Park Senayan, Jakarta dengan tema The Call for the Remnant, Shufu, panggilan kepada yang tersisa dari bangsa-bangsa. Kembali, subtema, kembali pada akar Ibrani iman kita. Informasi pendaftaran hubungi Agus di 0857 9310 6724. 0857 9310 6724. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Ibrani Hesed
Lahem, belas kasihan bagi kamu sekalian, yang diangkat dari Roma 1 ayat 7. Hesed, Lahem, Shalom, belas kasihan dan damai sejahtera. Me'et Elohim Avinu, dari Elohim Bapa kita, Ha'adon Yeshua HaMashiach, dan dari junjungan Yeshua HaMashiach. Belas kasihan adalah sifat Tuhan dan juga sifat kita sebagai anak-anaknya. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Bapak Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom.